Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora, jumpa lagi bersama saya, Pasih Sawito. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pelopor atau pendiri Partai Gelora Indonesia di wilayah DKI Jakarta, yang saat ini juga menjabat sebagai Bendahara DPW DKI Jakarta Partai Gelora Indonesia, Bapak Dite Abimanyu. Assalamualaikum Pak Dite. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan terus semangat, terus di Gelora. Iya, mantap. Ya, gimana nih Pak aktivitasnya sehari-hari, terutama masa Ramadan ini? Ya, walaupun ini Ramadan dan kita mendapatkan amanah untuk mengurus partai yang relatif baru ini, tentu kita tidak boleh berhenti beraktivitas. Ya, agar masyarakat semakin mengenal Partai Gelora ini. Betul sekali. Jadi justru selama bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk terjun ke masyarakat, menyapa masyarakat dalam berbagai kegiatan. Yang intinya adalah mengenalkan Partai Gelora kita ini. Ramadan ini justru semakin bergelora ya Pak ya? Ya, semakin bersemangat bergelora, insya Allah. Oke, terus tanggapan Pak Dite nih, kalau ya ini kan Ramadan kedua masa pandemi ya Pak? Ya. Tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi nih. Kita menyorotinya dari sudut pandang ekonomi ya, karena mungkin kebetulan Pak Dite bendahara gitu. Gimana deh Pak buat pandangannya, terus barangkali ada tips buat atau penyemangat saudara-saudara kita. Ramadan kali ini untuk kedua kalinya kita menjalani ibadah Ramadan di tengah suasana pandemi COVID. Ini tahun kedua, jadi kalau dari sisi masyarakat rasanya semakin terbiasa ya dalam suasana COVID ini. Semakin baik dalam menjaga protokol kesehatan, ya, sehingga penyebarannya mungkin sekarang sudah bisa agak ditekan ya, dibanding selama Ramadan bulan yang lalu. Tapi tetap saja ini masih Ramadan, itu tetap jaga prokes. Nah, secara ekonomi banyak sekali saudara kita yang terdampak sampai hari ini. Ya, yang secara ekonomi semakin tidak bisa mendapatkan penghasilan. Tapi juga alhamdulillah banyak saudara kita, terutama anak-anak muda kali ya, yang familiar dengan dunia internet gitu, yang semakin juga justru mendapatkan pendapatan yang berlipat-lipat dari tengah situasi ini. Dan kalau saya lihat di masyarakat, terutama di lingkungan saya tinggal di daerah Condet sana, itu kepedulian orang-orang yang punya gitu kepada masyarakat yang kurang punya itu semakin tinggi. Makin tinggi ya. Kita lihat di jalan-jalan banyak orang yang bagi-bagi atau makanan berat itu maksudnya untuk berbuka puasa, terutama saudara-saudara kita yang kurang mampu gitu. Nah, Partai Gelora tahun lalu memang kita berusaha untuk, karena ini masih baru ya, masih baru, kita menghimpun dana di masyarakat gitu untuk kita bagikan ke masyarakat kembali gitu. Nah, untuk sekarang memang kita belum mampu lebih dari itu. Ya, sebatas itu aja baru kita lakukan. Kita kan partai baru ya. Belum banyak yang bisa kita lakukan lah. Tapi kita semampu kita, ya kita bantu masyarakat. Oke. Tadi berkaitan dengan anak muda ya, sempat disinggung sama Pak Dite. Nah, di Partai Gelora ini kalau saya diskusi dengan teman-teman yang lain yang baru mengenal Partai Gelora itu, ternyata di mereka sudah mencitrakan Partai Gelora ini partainya anak muda gitu, Pak Dite. Nah, gimana? Apa emang dicitrakannya benar-benar ke arah sana, atau emang alami saja, atau bagaimana Pak Dite? Yang pertama tentu anak muda ini sebagai partai politik pasti menarik semua partai politik ya, karena jumlahnya kan besar ya anak muda ini. Yang kedua, anak muda kan relatif dinamis ya. Kalau bisa memikat hati anak muda, insya Allah partai ini akan semakin tercerahkan gitu. Karena banyak partisipasi, mereka juga bisa apalagi sekarang di zaman pandemi orang nggak bisa tatap muka, mereka familiar di dunia online ya. Mereka akan banyak membantu kita gitu. Tentu ini menjadi perhatian kita. Tapi di luar itu, memang kita secara alaminya alhamdulillah banyak anak muda yang tertarik gitu. Mungkin karena kita partai baru ya, banyak event-event yang kita buat di tengah partai sudah mapan, mungkin
mereka nunggu pemilu barangkali ya. Ya. Tapi kalau kita kan dari sekarang nih. Oke. Jadi alhamdulillah anak muda yang semakin banyak bergabung ya secara alami, natural nature gitu. Ya, saya rasain. Iya, sehingga itu ya terlepas dari kita yang ingin rekrut mereka emang insya Allah gitu emang tertarik untuk bergabung dengan. Jadi di satu sisi emang secara internal partai emang mau mengarahkan pasarnya ke anak muda. Sebagiannya, iya. Tapi di sisi lain juga ternyata udah secara alamiah anak muda sudah banyak yang ingin bergabung gitu. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Yang mudah-mudahan bisa semakin bergelora gitu. Ya. Dan kita kan buka pendaftaran terbuka kan lewat aplikasi gitu. Ya mereka yang lebih paham lah. Dan satu lagi, selain partai anak muda juga dikenal dengan Partai Gelora ini partai digital. Digital, ya benar. Jadi setali tiga uang lah. Iya benar. Pas gitu ya. Pas. Yang kemudian terlibat gitu ya. Iya. Nah, kemudian gini, di beberapa ruas jalan, beberapa kali saya ngeliat tuh ada spanduk. Ada fotonya Ketua DPW kita tuh, Pak Sani. Iya. Kemudian ada hashtag Gelorakan Saleh Kebangsaan gitu. Iya, betul. Nah, gimana tuh Pak Dita barangkali bisa? Ya, jadi kita melihat ya, itu kan tema Ramadan kita ya. Gelorakan Saleh Kebangsaan. Ramadan dan Idul Fitri itu kan di samping kita meninggalkan ibadah ritual pribadi kepada Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah mendorong kita untuk semakin meningkatkan kesalahan sosial kita. Kepedulian kita dengan menyediakan berbuka, mendapatkan pahala sama dengan orang berpuasa yang nanti ditutup dengan zakat fitrah ya. Di situ banyak sekali Allah janjikan pahala kepada orang yang bersedekah. Intinya adalah mendorong kita untuk peduli. Nah, kita tidak ingin berhenti sampai di situ. Ya, kita lihat bangsa kita ini terutama setelah Pilkada DKI, kemudian Pilpres ya, rasanya masih ada keterbelahan gitu. Pembelahannya masih terasa. Kita ingin, apalagi di setengah situasi pandemi ini, musuh terbesar kita sekarang ini ya pandemi ini yang harus dihadapi, tidak bisa dengan terus seperti ini. Ya, anak bangsa ini harus segera bersatu. Gitu. Itulah yang kemudian sebagiannya ya mendorong kita untuk mengambil tema Saleh Kebangsaan, mengeluarkan Saleh Kebangsaan ini. Harapannya adalah kita mengajak semua anak bangsa ini bersatu ya untuk memajukan negeri kita ini, menghadapi situasi yang sampai hari ini masih berat gitu. Masih berat ya. Di Partai Gelora ini lengkap gitu ya. Mulai dari partainya anak muda, partai digital, kemudian partai yang mengusung kebersamaan, kebersatuan kita sebagai bangsa. Mungkin mulai dari provinsi kita DKI Jakarta yang emang notabene plural gitu ya, banyak suku yang merantau ke sini gitu. Ngomong-ngomong gimana Pak Dita? Biasanya mudik atau tidak Lebaran? Saya kebetulan udah lama nih kalau Lebaran tidak mudik karena orang tua saya di sini. Oh gitu. Ya. Nah sekarang orang tua saya pulang ke sana, tapi kita nggak bisa ke sana. Jadi tetap di Jakarta. Tapi yang penting kan tidak kehilangan kegembiraan. Kita Ramadan puasa penuh 1 bulan dengan insya Allah mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah, tentunya di hari yang fitri ini kita nggak boleh kehilangan kegembiraan, walaupun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, barangkali ada tips atau triknya gitu buat saudara-saudara kita yang punya masalah yang sama, dia merantau ingin sekali silaturahim ke keluarga gitu, kan pasti sedih tuh nggak bisa ketemu pas Lebaran Idul Fitri ini, gimana Pak? Ada? Ya, kepada sahabat Gelora yang saya cintai, Idul Fitri kali ini kita masih dalam suasana pandemi, sehingga pemerintah melarang kita untuk mudik pulang kampung. Tapi alhamdulillah kan sekarang teknologi sudah begitu mudah Yang dulu mungkin asing, bahkan orang kebanyakan pun sudah mengenal untuk entah video call atau Zoom meeting atau apapun itu. Saya kira memang kurang serp barangkali kurang afdol gitu kalau nggak ketemu. Tapi
di tengah situasi pandemi ini barangkali kita tetap tidak kehilangan silaturahim dengan keluarga kita dengan menggunakan teknologi yang ada. Ya, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kita tidak ingin seperti saudara kita di India yang sekarang lagi luar biasa gitu, dahsyat gitu. Ya, kita ingin agar pandemi segera berlalu. Ya, mari kita ikuti himbauan pemerintah untuk tidak mudik. Kita patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi ini dengan tidak menghilangkan inti dari Idul Fitri ini. Tetap bisa silaturahmi dengan keluarga kita. Intinya bersabar ya, Pak Dito. Pastinya tetap bersabar. Ya, mudah-mudahan juga nggak berlangsung lama ya. Mungkin di lain waktu kita segera bisa berkumpul walaupun udah habis momen Idul Fitrinya, tapi silaturahmi bisa kapan aja. Nah, terakhir Pak Dito, mungkin harapannya mungkin saya mewakili generasi saya. Harapannya buat generasi muda gitu, baik yang sudah tergabung di Partai Gelora maupun yang akan bergabung dengan Partai Gelora. Gimana Pak? Secara umum atau kepada para anak muda, anak-anakku lah ya, sudah di atas 5, jadi pantas saya panggil anak-anakku, kita anak-anak muda. Kami di Partai Gelora, alhamdulillah banyak anak muda yang tergabung di sini, dan kita berusaha untuk menampilkan sedigital mungkin, gitu istilahnya, sedigital mungkin. Jadi, insya Allah kalau bergabung di Partai Gelora, ya anak-anak muda akan semakin bisa menyalurkan bakatnya, menyalurkan hobinya, terutama di dunia digital yang sekarang memang lagi berkembang yang sangat pesat, luar biasa. Jadi welcome to Partai Gelora. Amin, siap. Oke, Pak Dito, terima kasih waktunya. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Amin. Ngomong-ngomong Pak Dito, tinggalnya di mana? Di dapil berapa? Saya tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tepatnya di Keramat Jati. Jadi tepatnya lagi di Kampung Tengah lah, di Kelurahan Tengah. Berarti dapil 5. Tapi saya diberikan amanah untuk mengembangkan Partai Gelora di dapil 6. Di Kecamatan Ciracas, Cipayung, Makassar dan Pasar Bo. Dapil 6. Jadi pengabdian di mana aja ya, nggak sesuai domisili nggak masalah. Di mana aja, masih di Jakarta juga. Masih Jakarta juga. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, itu saja sahabat Gelora yang bisa kita bahas hari ini. Mungkin next akan ada lagi perbincangan yang lebih menarik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergelora. Salam Gelora.